Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah masalah atas permintaan seorang mahasiswa. Mari kita lihat soalnya seperti apa. Nah, inilah soalnya. Soal ini diambil dari buku teks berjudul Dynamics karangan Merriam, Craig, dan Bolton, edisi ke-8. Soal ini berada pada bab 4 mengenai sistem partikel, khususnya sistem partikel yang berubah masanya. Kalau kita lihat deskripsi persoalan dan gambarnya, ada beberapa hal penting yang kita harus mengerti dulu sebelum kita maju dengan detail matematika dari soalnya. Jadi pertama adalah ada penyederhanaan. Penyederhanaannya apa? Yaitu penyederhanaannya adalah tidak ada gaya friksi. Sehingga tidak ada gaya yang bekerja pada pesawat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, asumsi. Ini bahwa mata rantai langsung berubah kecepatannya dari diam menjadi sama dengan kecepatan sesaat pesawat. Nah, kemudian kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada sebuah informasi yang penting, ya, yang sengaja dikasih lingkaran atau elips warna merah. Nah, di sini gambar ini menyatakan bahwa panjang tali yang bergerak dengan pesawat adalah setengah dari jarak tempuh pesawat. Ini penting pada saat nanti kita melakukan integrasi. Dan penting pada saat kita menghitung penambahan massa dari sistem dengan bertambahnya rantai yang bergerak bersama pesawat. Kemudian baru kita maju. Kita diminta apa di sini? Kita diminta untuk menghitung kecepatan pesawat ketika mata rantai yang terakhir bergerak bersamanya. Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua adalah persamaan posisi pesawat terhadap waktu setelah dia berkontak dengan rantai. Nah, itu gambaran persoalannya yang perlu kita mengerti sebelum kita maju ke detail. Nah, mari kita sekarang melihat gambarnya seperti apa. Nah, ini adalah gambarnya. Yang pertama kita lihat adalah gambar yang tengah. Yang ini. Ini adalah model sebuah massa yang bertambah seiring dengan gerakannya dia. Maka di sini ada kata-kata saling mendekati. Jadi ada dua benda yang harus kita pertimbangkan atau dua partikel. Yang pertama adalah rantai yang diam. Ya, rantai yang diam ini punya kecepatan. Karena diam, kecepatannya sama dengan 0. Lalu yang kedua adalah pesawat yang sudah dibebani oleh rantai, yaitu benda yang kedua ini. Dan dia punya kecepatan V. Kemudian ini kita bandingkan dengan gambar yang kita dapat. Jadi ini adalah rantai plus pesawat yang bergerak, dan ini adalah rantai yang diam. Nah, kemudian kita sudah dikasih tahu bahwa rumusnya yang akan dipakai adalah yang nomor 2 dari bawah ini. Di mana suku yang pertama ini adalah akselerasi, ini adalah laju penambahan massa rantai yang bergerak bersama pesawat, dan yang terakhir U adalah selisih antara kecepatan pesawat dan kecepatan rantai. Nah, karena rantai itu kecepatannya 0,
maka selisihnya ini akan sama dengan V, ya. Sesederhana itu. Jadi kita dapat kemudahan bahwa U sama dengan V. Sudah, kita udah dapat. Nah, sekarang tinggal kita satu persatu. Yang kita tangani adalah yang M dot dulu, yaitu yang ini. Dan kita mulainya ke sini dulu. Nah, ini. Ya. Jadi kita mulainya ke sini dulu. Kita modelkan infinitesimal. Kalau pesawat bergerak sepanjang dx, maka rantai yang ikut bersamanya adalah dx per 2. Nah, ini tadi yang kita lihat setengah dari yang ini. Jadi panjang tali yang bergerak adalah dengan pesawat adalah setengah dari jarak tempuh pesawat. Nah, sehingga kita mendapatkan seperti ini. Lalu kemudian diberitahu bahwa rantai itu punya sifat densitas rho persatuan panjang. Sehingga penambahan masanya dm bisa dihitung. Yaitu penambahan panjang dikalikan dengan densitas persatuan panjang. Nah, kemudian kedua sisi tanda sama dengan kita bagi dengan dt. Nih, ya. Nah, yang sebelah kiri menjadi M dot. Nih, jadi ini ke sana. Yang sebelah kanan dx dt sama dengan V, ya. Sudah. Nah, sehingga M dot sama dengan rho V per 2. Dengan kita sekarang setelah mengetahui M dot, kita masukkan satu persatu rumusnya. Pertama yang sebelah kiri tanda sama dengan ini. Resultan dari gaya yang bekerja pada pesawat. Nih, ya. Kita tadi soalnya memberitahu gaya friksi tidak ada. Gaya yang lain-lain tidak ada. Sehingga kita tahu di sistem ini tidak ada gaya luar yang memiliki resultan. Sehingga kita bisa dengan enak resultan gayanya sama dengan 0. Lalu kemudian, nih, nah, turunan kecepatan terhadap waktu adalah akselerasi, jadi saya tulis A. Terus kemudian M dotnya kita sudah tahu, rho kalikan V dibagi 2. Dan yang terakhir, U tadi kita juga tahu sama dengan V, karena kecepatan rantainya diam. Selesai sekarang. Tahu-tahu kita sudah mendapatkan persamaan akhirnya. Dan kalau kita maju, yang kita lihat pertama adalah, oh, rumus kita menyatakan bahwa akselerasinya adalah fungsi dari kecepatan. Dan pada awal kuliah, kita sudah belajar bahwa persoalan kinematika di mana akselerasi adalah fungsi dari kecepatan memiliki dua jalur solusi. Nah, saya ambil saja yang pertama, yang ini, ya. Kita ambil yang solusi yang pertama. Ini adalah persamaan diferensial yang dipakai. VdV sama dengan AdX. Sudah, tinggal diintegralkan saja. Semua yang ada V-nya dipindah ke satu sisi, sehingga kita bisa mendapatkan yang persamaan yang kedua ini. Lalu A-nya kita substitusi ke sini. Ya, nah, itu A-nya. Nah, A-nya kita substitusi ke situ. Lalu kemudian kita integrasi. Nah, sebelum integrasi, tentukan batas-batas integrasinya. Ini kenapa V0? Oh, karena kecepatan awalnya pesawat 0. Ini, ya, kecepatan akhir V, nggak ada lain. Lalu kemudian ini kenapa 0? Karena posisi awal pesawat bersentuhan dengan rantai dianggap 0. Nah, ini. Kenapa ini kok 2L? Karena pertanyaannya tadi adalah, setelah semua mata rantai bergerak bersama pesawat, rantainya sendiri panjangnya adalah L. Maka dengan melihat kata-kata setengah di sini, kita tahu bahwa pesawatnya pasti harus sudah dalam posisi 2L. Itu sebabnya di sini tulisannya adalah 2L. Tuh.
Nah, kemudian kita integrasikan sehingga kita mendapatkan persamaan yang di bawah. Ya. Nah, ini jawabannya. Tentunya saya tidak membahas masalah detail dari proses integrasi. Apa yang kita dapatkan di sini adalah kecepatan ketika talinya terulur bergerak dengan pesawat semuanya. Kecepatannya adalah seperti yang terlihat di sini. Ya. Baik, itu pertanyaan pertama. Nah, sekarang kita maju ke yang kedua, yaitu yang persamaan yang akselerasi adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Sama dengan yang tadi, kita kelompokkan mana yang ada kecepatannya, mana yang tidak ada, sehingga kita mendapatkan nih persamaan ini. Jangan lupa batas-batas integrasinya, ini adalah awal analisa, ini adalah waktunya, ini adalah kecepatan awal pesawat V0, sementara yang V itu adalah kecepatan yang akhirnya. Nah, setelah diintegrasikan, kita mendapatkan seperti ini. Lalu dari sini kita memecahkan V. Jadi ini kita ingin tahu berapa ini sebagai fungsi dari waktu. Kita dapatkan dengan matematika aljabar, dapatnya akan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita maju lagi, yaitu menggunakan persamaan diferensial. Kecepatan adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Ya. Nah, ini kemudian lagi-lagi kita tinggal melakukan integrasi saja. Kita dapatkan posisi terhadap waktu adalah seperti ini. Ternyata mudah, 3 slide, rumusnya sederhana, kelihatannya persoalannya itu sangat mengintimidasi, ternyata sangat mudah ya. Apalagi sudah dikasih tahu, oh ini persoalan ini ada di dalam subbab variable mass system, jadi sudah langsung tahu rumus yang dipakai yang mana. Nah, tantangannya adalah begini, kita lihat. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan bahwa dikatakan bahwa tidak ada gaya. Ya. Nah, sekarang tantangan. Bagaimana kalau pesawat itu dibebani oleh gaya? Misalnya apa? Rantainya ada friksinya. Atau yang kedua, ada hambatan udara yang bekerja pada pesawat yang juga menyumbang terhadap penurunan kecepatan pesawat. Nah, itu tantangan dari persoalan ini. Baiklah, saudara-saudara, saya pikir cukup jelas ini. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, nanti silahkan komentar. Ya. Kalau ada soal yang lain, silahkan ditulis di komentar di bawah ini. Terima kasih.